lil mauta rohatan lana min kulli syarr, tempat istirahat sehingga tidak bisa melakukan kejahatan lagi, tidak bisa melakukan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya hadirin, sekarang ini peringatan buat kita, peringatan buat khatib sendiri, peringatan buat kaum muslimin di mana saja berada. Akhir-akhir ini banyak mati mendadak. Akhir-akhir ini banyak orang-orang muda yang ditunggu-tunggu masa depannya, yang dinanti-nanti ilmunya, yang dinanti-nanti uluran tangannya, sifat sayangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad gharrahul manunu hal fil mauti irtiyabun. Tidak ada dalam bab kematian ini keraguan bagi semua umat manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan mencicipi kematian, akan merasakan kematian, akan dikubur dalam tanah, akan dimasukkan ke tiang lahat, akan melaporkan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, orang-orang yang sudah meninggal akan tetapi punya tinggalan amal, punya musara'ah fil khairat, berada di jalan Allah, mengikuti petunjuknya Rasulullah, mengikuti petunjuknya Nur Allah, mengikuti petunjuknya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nur petunjuknya dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya nur pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini orang yang sangat berbahagia, orang yang sangat beruntung, orang yang dikatakan husnul khatimah, orang yang dikatakan syahid fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama, hai orang-orang yang beriman, awas urusan dengan mulutmu, awas urusan dengan perutmu. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Yang kau makan, yang kau minum, yang kau masukkan ke perutmu, yang kau keluarkan dari mulutmu, ucapan-ucapan, semua satu persatu ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasulah la'allakum tuflihun. Yang kedua kata Allah, kau harus taat kepada Tuhanmu Allah. Kalau kau jauh dengan Allah, bisa kenal dengan nur Allah, tidak kenal dengan rahasia Allah, tidak nyambung dengan Allah, cukup yang kedua, ikuti sunnah Rasulku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teruskan lagi, kalau kita tidak bisa meniru Rasulullah, karena Rasulullah hidupnya di zaman kapan? Kita hidup di zaman sekarang ini. Bagaimana? Ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah yang diwariskan kepada keluarganya Rasulullah, yang diwariskan kepada alim ulama. Karena alim ulama itulah pewaris ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dzurriyyah itulah pewaris pertama ilmu-ilmunya, rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir pesan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Sisa umurmu buatlah berlomba-lomba mencari ampunan Allah, buatlah berlomba-lomba untuk mencari surga Allah.
agar kau mendapatkan ampunan Allah, karena yang mengampuni dosa hanya Allah, lainnya tidak bisa. Yang punya kunci surga juga Allah, lainnya tidak punya. Maka apa kata Allah? Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu sangat lebar, surga itu sangat luas. Surga itu luasnya bagaikan langit 7, bagaikan bumi 7. Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah bagi siapapun umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, 4 inilah pesan Allah berturut-turut ditulis oleh Allah dalam surat Ali Imran, mulai ayat 129 sampai ayat 131. Ini bukti bagaimana Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak boleh hidupnya seperti neraka. Hidup di dunia ini, kata Allah, sebentar. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini sebentar, bagaikan orang mampir ngombe, tapi selamanya kau nanti akan hidup di akhirat, di alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur